Musa bin Imran masih menyuruh kaumnya siang dan malam untuk mengesahkan Allah, dan para budak masih memperdebatkan dan mempertanyakan kebenarannya. Musa harus dibunuh. Biarkan aku membunuh Musa, dan biarkan Musa berdoa pada Tuhannya. Sesungguhnya aku takut dia akan mengubah agama kalian atau membuat kerusakan pada negeri ini. Dan di sini berkatalah salah satu keluarga Fir'aun yang beriman, mengapa kita harus membunuh Musa? Dikarenakan dia mengatakan Tuhannya adalah Allah, sedangkan dia membawa bukti yang nyata. Dia adalah pendusta. Jika dia seorang pendusta, maka dustanya akan menipanya. Jika dia benar, maka kalian akan menerima berbagai bencana yang diancamkannya pada kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang yang melampaui batas dan pembohong. Aku mencium aroma sihir Musa darimu. Wahai kaumku, pada hari ini kekuasaan ada padamu dengan berkuasa di muka bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita sebagaimana menimpa Qarun? Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Dan jika Musa adalah seorang rasul, maka aku adalah Tuhan. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Wahai kaumku, sungguh aku mengajak kalian kepada keselamatan, namun sebaliknya kalian menyuruh kepada neraka. Kalian menginginkan aku kufur terhadap Allah dan menjadi hamba dari Fir'aun. Sungguh apa yang Fir'aun serukan bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua, begitu juga Fir'aun, pasti akan menghadap Allah. Wahai kaumku, janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Kata-katamu sungguh membingungkan, tetapi hatiku tenang mendengarnya. Aku mengatakan yang sebenarnya di hadapan Allah, agar aku tidak mati dengan kesaksian dalam hatiku yang belum aku katakan kepada kalian. Fir'aun setuju dengan mereka untuk membunuh laki-laki itu dengan membuat sebuah pembunuhan berencana untuknya. Tetapi Allah melindunginya dari kejahatan yang mereka rencanakan, dan siksaan mengerikan pun menimpa keluarga Fir'aun. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Air sungai Nil pun meluap dan Mesir pun terendam banjir. Orang-orang Firaun mencoba membendung air banjir tersebut, tetapi mereka tidak berhasil. Musa tahu bahwa banjir itu adalah bukti murka Allah terhadap Firaun dan kaumnya. Lalu dia memutuskan untuk menemui mereka dan menceritakan apa masalahnya. Musa meminta Firaun untuk meninggalkan para budak agar Musa dapat membawa mereka meninggalkan Mesir sampai banjir berhenti. Dan ini adalah murka Allah atasnya. Murka dari Allah atau ini hanyalah salah satu sihirmu? Sayyidah Asia istri Firaun mulai merasakan kejujuran Sayyidina Musa yang telah dibesarkan olehnya. Dia tahu bahwa Sayyidina Musa adalah orang yang jujur dan tidak berdusta. Sayyidah Asia berkata kepada Firaun, "Wahai Firaun, dengarkanlah kata-kata Musa. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sungguh Allah telah murka kepada kita. Lepaskanlah para budak untuk ia bawa keluar dari Mesir, dan Allah akan menghilangkan amarahnya." Aku punya solusi. Apa itu? Aku akan memberitahu Musa bahwa jika ia bisa membuat banjir pergi dari kita, maka kita akan beriman kepadanya dan mengirimkan bersamanya para budak. Musa mempercayai mereka dan berdoa kepada Allah untuk mengangkat azab mereka. Dan Allah mengabulkan doa Musa serta mencegah banjir dari mereka. Tanah mereka pun kembali seperti semula, tenang, dan tanaman pun mulai bertumbuhan. Namun Musa menjadi marah kepada Firaun dan keluarganya setelah mereka mengingkari janjinya dan berdoa kepada Tuhannya agar membalas mereka atas perbuatan mereka. Allah pun mengirimkan belalang kepada mereka sebagai siksaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tentaranya yang berupa belalang ke Mesir. Mereka memakan tanaman, sayuran, dan biji-bijian kering. Lumbung menjadi kosong dari gandum, dan gudang-gudang pun kehabisan stok dari sayuran serta buah-buahan. Dan kelaparan pun melanda seluruh istana Firaun. Aku memohon padamu Musa untuk menyelamatkan kami dari siksaan ini. Kami tidak mampu bertahan lebih lama lagi dari semua ini. Kami tidak memiliki kekuatan atas siksaan ini. Berdoalah pada Tuhanmu untuk kami agar menyelamatkan kami dari siksaan ini. Aku tahu kami telah melanggar perjanjian kami denganmu sebelumnya, tapi aku bersumpah demi Tuhanmu bahwa kami akan memenuhi janji kami kali ini. Musa pun mempercayai mereka. Mungkin laki-laki itu berkata benar kali ini dan mengirim budak kaum Bani Israel kepadanya, sehingga Musa pun mengangkat tangannya tinggi ke langit seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan siksaan dari mereka. Allah pun mengabulkan permohonannya serta menghilangkan para belalang. Musa pun meminta lelaki itu untuk memenuhi janjinya. "Mengapa terburu-buru wahai Musa? Tunggu sebentar sampai kami melihat benih tumbuh di tanah itu dan menghasilkan buah. Apakah kau ingin meninggalkan kami tanpa makanan dan membawa para budak pergi? Apakah ini memuaskanmu wahai Nabiullah?" Musa pun menunggu dan memberitahu para budak apa yang terjadi. Musa dan Harun pergi ke Firaun dan meminta Firaun untuk membebaskan para budak. "Aku khawatir para budak terpengaruh olehmu dan sihirmu, wahai Musa. Kau akan membawa mereka dan memanfaatkan mereka untuk sihirmu. Pergilah kau dari hadapanku, wahai dua penyihir."
Musa dan Harun pun merasa bersedih setelah Firaun dan kaumnya kembali melanggar perjanjian untuk kedua kalinya. Mereka pun menjadi marah. Lalu setelah Musa dan Harun meninggalkan istana Firaun, dia pun mendoakan keburukan atas Firaun dan kaumnya untuk ketiga kalinya. Dia berdoa kepada Allah untuk membuat hina Firaun dan keluarganya lagi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya dan menurunkan murkanya serta kemarahannya untuk ketiga kalinya. Kali ini Allah menurunkan tentara kutu dan memasukkannya ke dalam rumah-rumah mereka untuk menghisap darah mereka. Dan seperti biasanya, Firaun bersama menterinya pun berkumpul untuk mencari solusi atas wabah kutu ini. Tetapi tidak ada solusi untuk kutu-kutu kecil ini, kecuali selain dengan pergi ke Musa. Lalu laki-laki yang pernah berjanji kepada Musa sebelumnya pun pergi mendatangi Musa bersama para ajudannya. Musa, tolonglah, berdoalah kepada Tuhanmu untuk meringankan siksaan kami. Kami tidak akan mengingkari janji kali ini. Musa yang baik pun mempercayai mereka, dan dia pun berdoa kepada Allah untuk menghilangkan siksaan dari keluarga Firaun. Maka Allah pun kabulkan doa Musa dan menghilangkan siksaan dari mereka. Musa dan Harun pun pergi ke Firaun setelah anak buahnya menghentikannya beberapa kali. Hahaha, kali ini apa yang kau simpan, wahai penyihir? Musa pun keluar dengan marah dan bersedih hati atas apa yang dilakukan Firaun kepadanya. Setelah mengejeknya dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan budak-budaknya, Musa pun meminta Tuhannya untuk menjatuhkan siksaan kepada kaum Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggapi permintaannya dan menurunkan siksaan untuk keempat kalinya kepada orang-orang Firaun. Allah pun mengirimkan pasukan katak kepada mereka dan mengubah hidup mereka menjadi neraka. Musa, kau keras hati terhadap kami. Berdoalah kepada Tuhanmu, dan aku bersumpah padamu dengan sumpah yang tidak akan pernah dicabut, bahwa kami akan beriman kepadamu dan mengirim para budak bersamamu. Musa pun mempercayai mereka untuk yang keempat kalinya. Dia berdoa kepada Tuhannya untuk menghilangkan siksaan itu, dan Allah menghilangkan siksaan itu dari keluarga Firaun. Namun Firaun menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Musa melihat kaumnya masih diperlakukan dengan kasar dan tanpa belas kasihan. Musa tahu bahwa Firaun dan kaumnya tidak akan melakukan apa yang mereka janjikan kepadanya. Sehingga Musa dan Harun pun menjadi sangat marah. Dan Allah pun menurunkan hukuman yang lebih dahsyat dan lebih pedih dari yang sebelumnya. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون